wabarakatuh. Yang berbahagia para mahasiswa baru, selamat datang di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan selamat bergabung menjadi bagian dari komunitas akademik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya yakin Anda semua merasa bangga menjadi mahasiswa di UMS. Karena apa? UMS telah berakreditasi A dan memiliki ranking 3 terbaik di Indonesia berdasarkan pemeringkatan dari QS World University Ranking 2022, UMS menjadi salah satu dari 3 perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia. Nah, tentu Anda bangga bisa belajar di UMS. Nah, keberhasilan meraih ranking ini tidak lepas dari semua pihak mestinya. Dari mahasiswa, dari dosen, stakeholders, lulusan, para alumni. Nah, oleh karena itu, peran Anda sebagai mahasiswa dalam menorehkan prestasi di institusi ini sangat diharapkan. Oleh karena itu, peran Anda untuk membuat inovasi-inovasi, kemudian kreativitas, kemudian lulus tepat waktu, lulus mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang, ini sangat diharapkan. Baik, lalu apa yang perlu dilakukan oleh mahasiswa agar berhasil dalam studi, apalagi pada masa pandemi atau era disrupsi seperti sekarang ini? Nah, pada kesempatan yang sangat spesial ini, saya dari Biro Inovasi Pembelajaran UMS akan menyampaikan strategi-strategi terkait pembelajaran pada masa pandemi. Dan ini penting untuk memahami strategi-strategi ini sebagai apa? Untuk antisipasi munculnya kendala yang tidak terduga dalam belajar di masa pandemi pada khususnya dan pada masa era disrupsi pada umumnya. Baik, para mahasiswa yang berbahagia, kita telah menyadari bahwa selama ini kita telah melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini menjadi sangat umum semenjak kemunculan pandemi virus corona. Dan ini diperkuat dengan diberlakukannya regulasi melalui surat edaran Mas Menteri, surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang implementasi kebijakan pendidikan selama masa pandemi. Dan sebenarnya sudah sejak lama UNESCO itu menyarankan, merekomendasikan pembelajaran dengan mengintegrasikan ICT. Sejak tahun 2000 diluncurkannya Education for All, Jakarta Framework on Education for All Report. Sejak tahun 2000 ini telah direkomendasikan bahwa pembelajaran ini memang sudah sekiannya mengintegrasikan ICT. Nah, ini di Indonesia diperkuat dengan adanya edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020. Nah, tentu saja inovasi-inovasi ini mendorong sektor pendidikan untuk memasuki sebuah zaman yang benar-benar baru yang ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk sebuah peradaban baru. Yang begitu tergantung pada teknologi informasi seperti yang Anda lihat sekarang ini. Nah, proses pembelajaran di UMS ini mengadopsi kebijakan-kebijakan baik global, nasional, juga disesuaikan dengan konteks keislaman dan kemuhammadiyahan. Nah, karena masih pada masa pandemi, maka UMS mengikuti anjuran pemerintah bahwa sistem pembelajaran pun masih secara daring. Ya, meskipun di sini tetap diberikan fleksibilitas kepada mahasiswa yang memiliki kepentingan di kampus dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, seperti apa pembelajaran daring di UMS itu?
Nah, pembelajaran daring di UMS ini dilakukan dengan beberapa LMS. Ya, LMS, Learning Management System. Itu ada Schoology, ada Open Learning, ada SPADA. Pada semester ini kita menggunakan berbagai LMS tersebut. Nah, pada dasarnya dalam pembelajaran daring itu memiliki dua tipe, ya, ada synchronous mode dan asynchronous mode. Okay. Apa itu pembelajaran daring yang berbentuk sinkronus? Yaitu pembelajaran daring yang pada waktu yang sama proses pembelajarannya itu terjadi pada saat yang sama. Ada interaksi langsung antara dosen dan mahasiswa secara online. Nah, dalam pelaksanaannya pada sesi sinkronus itu dosen dan mahasiswa mengakses internet secara bersamaan. Dosen memberikan materi pembelajaran secara virtual. Kemudian mahasiswa juga demikian bergabung, berpartisipasi dalam fitur video atau audio conference. Nah, ini biasanya dilakukan dengan berbagai platform. Ya, bisa Zoom atau Zmeet, atau kalau menggunakan SPADA ada sesi sinkronus, ada fitur sinkronus juga. Nah, pada sesi sinkronus itu, mahasiswa dapat mengajukan pertanyaan atau komentar secara langsung ataupun chat. Ya. Bentuk sinkronus ini merupakan virtual classroom, kelas nyata, namun bersifat maya atau virtual, dan semua peserta didik terhubung melalui internet. Ya. Sedangkan yang bentuk asinkronus ini pada waktu bersamaan mahasiswa dapat mengambil waktu pembelajaran yang berbeda dengan dosen. Dosen berikan tugas, mungkin mengerjakannya pada waktu tertentu, ya, sesuai dengan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa. Pada bentuk asinkronus ini, dalam e-learning, pembelajaran daring, mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dimanapun, kapanpun. Ya. Mahasiswa dapat melaksanakan pembelajaran dan menyelesaikan setiap saat sesuai dengan rentang jadwal yang ditentukan oleh dosen. Nah, lantas apa yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa baru dalam menjalani sistem perkuliahan daring? Nah, berikut beberapa tips. Pertama, sistem perkuliahan daring itu sangat memerlukan tingkat kesadaran dan disiplin yang tinggi dari setiap mahasiswa. Jadi, sebagai mahasiswa baru, ada beberapa hal yang penting perlu dipersiapkan agar perkuliahan daring ini dapat berjalan dengan produktif. Ya, utama siapkan mental, disiplin diri, mandiri, kreatif, inisiatif, dan bertanggung jawab. Ya, mahasiswa ini dituntut mendisiplinkan diri melalui kuliah daring dan belajar mandiri di luar jadwal perkuliahan, melakukan tugas-tugas, membaca, mengerjakan latihan mandiri sebelum datang ke kelas virtual. Ya. Dan harus proaktif menanyakan pada dosen link yang akan digunakan untuk pertemuan virtual itu apa, ya, mana linknya, ya, minta di-share linknya. Karena kalau tanpa Anda menanyakan, tanpa mengetahui linknya, tidak mungkin Anda bisa bergabung pada kelas virtual. Maka perlu proaktif menanyakan. Mungkin di dalam kelas dibagi dalam grup, ya, ada grup, kemudian nanti di sana bisa komunikasi. Maka perlu membentuk grup, berkolaborasi, yang mana nanti dosen dimasukkan di dalam grup itu untuk mempercepat, untuk mempermudah komunikasi, ya, dalam pembelajaran. Ya, kedua, Anda harus memiliki komitmen untuk alokasi waktu belajar.
menyiapkan diri sebelum datang ke kelas virtual. Ya, hadir ke kelas virtual dengan persiapan yang baik, meminta link tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ya. Kemudian menghadiri semua sesi yang dijadwalkan oleh dosen, mengembangkan perangkat keterampilan strategis yang menguntungkan Anda dalam belajar. Ya. Kemudian memastikan alat penunjang pembelajaran virtual itu bisa bekerja. Karena ini pembelajaran daring, maka pastikan kelengkapan alat penunjang sebagai media dan sarana penyampaian pesan. Alat-alat ini misalnya ya laptop, smartphone, media untuk backup data, jaringan internet ya harus stabil. Pastikan jaringan internetnya stabil. Ya. Jadi untuk virtual meeting secara sinkronus ini memang memerlukan jaringan. Ya. Nah, dengan open learning ini yang di handle nanti berupa bentuk asinkronus, jadi ini bisa Anda putar kapanpun, Anda bisa buka kapan. Namun kalau nanti sinkronus meeting dengan dosen berarti memang perlu memastikan kestabilan dari jaringan internet. Kemudian siapkan juga ruangan, tempat yang nyaman dalam belajar. Bisa saja mungkin di rumah terlalu ramai sehingga Anda tidak bisa konsentrasi. Nah, Anda harus mencari tempat yang nyaman, bisa jauh dari distraksi, ya, dan menjaga Anda bisa tetap konsentrasi dalam pembelajaran daring. Nah, di samping itu juga menerapkan berbagai strategi belajar, memahami dengan baik proses membaca, proses belajar, mencari tambahan informasi. Ya, mahasiswa yang membuat sukses harus memahami proses membaca dengan berbagai tujuan. Ya, bisa membaca cepat, baca isi dengan baik, menemukan gagasan, informasi. Ya, ini harus strategi-strategi yang harus Anda gunakan dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, demikian pengantar dari BIP, Biro Inovasi Pembelajaran. Semoga bermanfaat dan pesan saya untuk Anda semua mahasiswa baru, mulailah menjadi mahasiswa yang tangguh terhadap tantangan. Ya, pandanglah era disrupsi ini sebagai kesempatan dan peluang menjadi generasi yang lebih mandiri, disiplin, fleksibel, adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab. Jadi, tetaplah happy, tetap tenang, tetap optimis dengan metode kuliah daring. Ya. Semoga Anda semua diberikan kelancaran dalam belajar di UMS dan sukses dalam menjemput masa depan dan selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.